Saya Muhammad Muarif. Saya mengajar di SMK Pemalang, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Nah, saya sekarang sedang melaksanakan PPG Daljab tahun 2022 kategori 2. Saya sebagai mahasiswa PPG di UNS atau Universitas 11 Maret. Baik, dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa contoh ice breaking. Nah, ice breaking ini sangat penting. Pentingnya ice breaking yaitu agar siswa dapat tetap fokus dan tetap berkonsentrasi serta membantu meningkatkan pemahaman yang diajarkan. Pemahaman pembelajaran yang diajarkan. Jadi ice breaking ini sangat penting untuk meningkatkan fokus pada siswa pada saat pembelajaran. Nah, selain itu, siswa juga dapat merasa senang dan tidak jenuh pada saat pembelajaran. Ice breaking juga dapat meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan semangat belajar pada siswa. Jadi, ice breaking adalah bagian dari proses pembelajaran yang juga penting yang harus kita lakukan sebagai guru. Oke. Dalam video kali ini langsung saja akan saya tampilkan beberapa contoh ice breaking. Oke, yang pertama, video ice breaking yang pertama yaitu tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Nah, cara permainannya gimana? Yang pertama, ketika saya sebagai guru bilang tepuk pagi, maka tepuk 1 kali. Ketika saya bilang tepuk siang, itu tepuk 2 kali. Dan ketika saya bilang sore itu tepuk 3 kali. Dan ketika saya bilang malam itu tepuk tanpa mengena. Kenapa kalau malam tidak mengena? Itu karena malam itu waktunya istirahat. Nah, itu contoh ice breaking yang pertama. Ya, cara mengecohnya gimana? Ya, kita acak saja. Menurut misalkan pagi, nanti sore, dan seterusnya malam, siang. Nah, itu dapat mengecoh peserta didik sehingga peserta didik lebih berantusias dalam melakukan ice breaking karena dianggap ice breaking ini itu menyenangkan. Oke, selanjutnya ice breaking yang kedua. Ice breaking yang kedua ini kita permainan kata. Ya, jadi menggunakan misalkan kata benda, batu, dan bata. Terus selanjutnya misalkan pakai kursi dan bangku. Nah, di sini aturannya itu menyebutkan untuk mengikuti kata-kata dari saya sebagai guru. Siswa mengikuti kata-kata dari saya. Nah, yang harus diikuti kata-katanya itu perintahnya itu mengikuti kata-kata dari saya. Misal saya menyebut kursi, bangku. Terus saya tanya, ada berapa kursi? Nah, misalkan ada yang menjawab 3 ataupun 2 atau menggunakan angka, itu berarti mereka belum dapat berkonsentrasi. Karena apa? Karena perintahnya itu mengikuti kata-kata dari saya. Itu ice breaking yang kedua. Jadi untuk melatih konsentrasi pada siswa. Nah, terus selanjutnya ice breaking yang ketiga yaitu melatih konsentrasi juga. Dengan apa? Dengan jari telunjuk. Jadi semua peserta didik mengangkat jari telunjuk, mengikuti arahan dari saya sebagai guru. Contoh, misal
Oke, anak-anak bisa ikuti saya, fokus pada jari saya. Oke, ikuti, putar 2 kali. Setelah itu Bapak akan bilang ikuti, pegang hidung. Nah, misalkan peserta didik ada yang masih memegang dahi, itu berarti mereka masih belum berkonsentrasi. Karena di sini itu untuk melatih konsentrasi, mendengar dan mendengar perintah apa yang saya perintahkan itu. Ice breaking yang keempat. Yang keempat juga hampir sama sebenarnya, sama dengan ice breaking yang ketiga tadi. Cuma tadi menggunakan jari, nah ini menggunakan telapak tangan. Misal, kayak anak-anak ikuti gerakan Papa ya. Pegang rambut, pegang mata. Nah, ketika mereka terkecoh, berarti mereka masih belum berkonsentrasi. Itu contoh ice breaking yang keempat. Oke. Selanjutnya ice breaking yang kelima. Di ice breaking yang kelima ini itu saya akan menampilkan beberapa contoh lagu. Jadi sambung lirik lebih tepatnya itu sambung lirik. Pakai lagu-lagu, biasanya itu kita pakai lagu-lagu yang populer di kalangan siswa. Misal lagu pop, entah lagu apa itu, nanti misal saya bernyanyi sampai di lirik ini, nanti saya menunjuk salah satu siswa, nanti seterusnya siswa itu yang setelah saya tunjuk bernyanyi dan menunjuk siswa lain. Nah itu juga melatih konsentrasi supaya peserta didik dapat berkonsentrasi. Selain itu bisa menyenangkan dan situasi kelas itu tidak menjenuhkan. Itu dari tujuan juga dari ice breaking. Oke. Selanjutnya ice breaking yang selanjutnya itu kita boleh menggunakan tepuk nada, lebih tepatnya sih tepuk nada. Jadi peserta didik ini hanya mengikuti arahan dari saya. Misalkan saya tepuk nada pramuka, ya mereka mengikuti tepuk nada pramuka ini. Ya misalnya tepuk pramuka. Nah itu nanti siswa mengikuti. Nah bisa tepuk apa saja, yang penting menghasilkan nada yang lumayan menarik untuk siswa. Oke, itu ice breaking yang ke-6. Oke, ice breaking yang selanjutnya itu ice breaking yang ke-7, itu menggabungkan antara tepuk tangan dengan kata-kata atau dengan nyanyian, dengan nada. Contoh, misalkan konsentrasi dimulai. Nanti saya nunjuk, misalkan nunjuk anak. Nah, yang saya peserta didik yang saya tunjuk itu berarti akan mengikuti saya dan akan menunjuk teman lain. Itu. Nah, itu ice breaking yang ke-7. Selanjutnya ice breaking ke-8. Mungkin kalau ice breaking yang ke-8 kita bisa menggunakan bernyanyi, tapi jangan menggunakan lagu-lagu yang populer. Tapi kita harus menggunakan lagu-lagu seperti lagu-lagu anak. Ya, contoh lagu-lagu anak itu contohnya itu misalkan itu kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, ice breaking seperti ini hanya untuk membuat suasana lebih hidup lagi. Oke, itu ice breaking. Nah, ice breaking yang selanjutnya itu ice breaking, misal kita saling pijat. Arahan dari saya sebagai guru itu, oke peserta didik semua
berdiri. Semua berdiri menghadap ke kanan. Semua menghadap ke kanan. Nah, kebetulan di saya itu jumlah kursinya itu dua, satu bangku itu dua. Jadi satu bangku dua. Nanti ketika saya bilang hadap semua, hadap ke kanan. Nah, setelah hadap ke kanan, saya instruksi hadap ke kanan. Nanti silakan anak-anak untuk pegang pundak teman yang ada di depan kalian. Sudah pegang semuanya? Setelah itu pijat pundak teman kalian. Nah, ini juga termasuk ice breaking. Untuk apa? Untuk supaya tidak tegang dalam kelas. Itu. Dan selanjutnya misalnya, oke anak-anak sekarang berbalik hadap kiri. Nah, sekarang gantian, teman yang ada di depannya pijat. Itu adalah contoh ice breaking. Oke, ice breaking yang selanjutnya itu kita akan memainkan persepsi anak. Ini permainan ini kita sebut permainan semut dan gajah. Nah, cara mainnya gimana? Jadi cara mainnya ketika saya bilang semut, nanti peserta didik membuat gerakan seperti ini besar, tapi menggunakan kata kecil. Jadi kecil. Nanti ketika gajah itu peserta didik akan membuat gerakan kayak gini, besar, besar, besar. Jadi gerakan yang besar itu untuk semut, tapi yang kecil untuk gajah. Nah, ini untuk permainan persepsi anak, supaya anak lebih merasa senang di dalam kelas dan tidak bosan. Oke, ice breaking yang selanjutnya itu permainan namanya itu makan apa sekarang. Nah, makan apa sekarang ini termasuk yang sering sekali digunakan oleh guru-guru dengan di kelas, karena permainan ini itu sangat menyerukan, sangat seru sekali, sangat seru sekali. Jadi permainan ini biasanya itu digunakan untuk kelompok. Misal kelompok A dengan kelompok B itu akan saling lempar setelah itu. Oke, contohnya seperti ini. Ya, makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Sekarang makan apa, makan apa sekarang. Habis itu menuju kelompok, misalkan kelompok A menuju kelompok C. Nanti kelompok C menanggapi, makan ayam, makan ayam, makan ayam sekarang. Sekarang makan ayam, makan ayam sekarang. Ayam apa, ayam apa, ayam apa sekarang. Nanti setelah itu menuju misalkan kelompok B. Nanti kelompok B meneruskan. Jadi seperti itu ice breaking yang dapat saya sampaikan. Nah, itu beberapa contoh ice breaking. Oke, itu teman-teman ice breaking, contoh-contoh ice breaking yang dapat saya sajikan, saya tampilkan untuk referensi teman-teman dalam mengajar. Semoga video ice breaking ini bermanfaat bagi teman-teman guru atau teman-teman pelatih semuanya. Semoga bermanfaat supaya kelas yang kita ajar itu lebih terasa hidup. Itu ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan kurang jelas. Saya mohon maaf. Video ini saya buat juga untuk menyelesaikan tugas kinerja saya. Jadi uji kinerja UKIN
di PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Itu ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita nggak tegang dan semakin akrab kalau kita itu terlebih dahulu ya. Permainannya itu ya nyanyi aja dulu. Mas Abden katanya mau nyanyi. Nah Bapak ada nyanyian ini itu nyanyiannya itu nyanyian anak-anak aja. Kayaknya semuanya pasti hafal ya. Nyanyi apa ya? Kira-kira apa? Lagu Pak, kau suka hati. Oh iya, kalau kau suka hati itu ya. Diri. Tapi kita nyanyinya menghayati ya. Oke, kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Tepuk paha. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk